Perkenalkan, nama saya Rezeki Partai Junjung Manurung dengan NIM C0E020018 dari kelas C D4 Keuangan Daerah. Saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi. Baik, kita masuk ke sejarah akuntansi. Akuntansi menurut sejarah konvensional disebutkan muncul di Italia pada abad ke-14 yang lahir dari tangan seorang ahli matematika dan pengajar di beberapa universitas di Italia bernama Lucas Pacioli yang menulis buku Summa de Arithmetica, Geometrica et Politica dengan muat satu bab mengenal double entry accounting system. Sejarah akuntansi tambahan. Sejarah menurut takhir Islam yang muncul tahun 610 Masehi sejak Al-Quran diturunkan atau 800 tahun sebelum Lucas Pacioli dengan Al-Bar ayat 282 sampai 283 menuliskan fungsi pencatatan dalam berinteraksi dan Asy Suara menuliskan pengukuran terhadap transaksi. Al-Hujarat 6 menuliskan fungsi auditing dan Al-Isra ayat 35 menuliskan fungsi neraca. Apa itu akuntansi? Akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama APB atau Accounting Principles Board yang dimaksud dengan sistem Samet nomor 4. Suatu kegiatan jasa fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar dalam memilih di antara beberapa alternatif. Kedua, AAA atau American Accounting Association. Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan perkomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi. Dan definisi akuntansi secara umum adalah secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Siklus akuntansi. Proses akuntansi pencatatan penggolongan yang terdiri atas peringkasan, pelaporan, laporan keuangan, jurnal, buku besar, neraca saldo, transaksi, media pencatatan. Selanjutnya, perbedaan antara akrual basic dan kas basic. Akrual basic menerapkan pengakuan pendapatan atau beban yang dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat penerimaan atau pengukuran kas. Kas basic menerapkan pengakuan pendapatan atau beban yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran kas, bukan pada saat terjadinya. Selanjutnya, apa produk akuntansi? Dalam bentuk keuangan neraca atau balance sheet terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, laporan laba atau rugi yang disebut dengan account statement. Yang kedua, laporan perubahan modal yang disebut dengan rent emitting statement. Yang ketiga, laporan arus kas yang disebut dengan cash flow. Sekian materi yang saya sampaikan tentang pengantar akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.